Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang atas rahmatnya, atas kasih sayangnya saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertambah usia kita saat ini sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini. Waktu iman rahimakumullah, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat menyambut gembira dengan datangnya Ramadan. Orang Sunda bilang ngantewe pakai sepanduk. Rasul bilang kepada sahabat, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bulan penuh ampunan Allah, bulan penuh rahmat Allah, bulan yang penuh barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu iman rahimakumullah, Rasul jelaskan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan melatih diri, bulan membiasakan diri, meningkatkan iman dan takwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sabdakan, wahai orang-orang yang beriman, dipardukan ke atas kalian saum Ramadan sebagaimana Allah pardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Itu iman rahimakumullah. Allah perintahkan saum pada bulan Ramadan ini dengan tujuan adalah yang sangat utama, sebagaimana Rasul utarakan, la'allakum tattaqun. Dilatih, dibiasakan menjadi orang yang paling takwa di antara kita. Dan di antara sekian amal ibadah yang perlu ditingkatkan oleh kita selama Ramadan adalah ibadah salat kita. Karena saat ini umat Islam rata-rata baru mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, innal musallina katsirun wal muqimina laha qalilun. Betul iman rahimakumullah. Jadi kita ini rata-rata baru mengerjakan sholat dan belum dapat mendirikan sholat. Padahal Rasulullah telah perintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku, bagaimana aku sholat. Hadis ini menjadi dalil bahwa sebelum kita mendirikan sholat, kita harus mengkaji dulu, kita harus meneliti dulu, kita harus melihat dulu bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah terkaji, terlihat bagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib sholat kita seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman rahimakumullah. Kita semua maklum bahwa hikmah sholat yang paling utama adalah
penghapus dosa, penghapus noda dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga Rasul umpamakan dengan sabdanya, law anna naharon bibabi ahadikum summa tagsilun fiha kulla yaumin khamsa marrah. Kata Rasul, hal tabghi min daranihi syai'. Andai di depan rumah kalian ada sungai yang sangat besar, airnya jernih, kemudian kalian di sana mandi sehari semalam 5 kali, apa kiranya daki yang ada tubuh kalian itu akan hilang atau tidak? Kata para sahabat, tentu akan hilang daki-daki kami bila kami di sana mandi 5 kali setiap hari. Kata Rasul, zalika matul salatul khamsah. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Dengan salat itu dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Untuk itu layak kalau Ramadan ini disebut juga ihwatu iman rahimakumullah sebagai madrasahnya, tempat pendidikannya ruh kita untuk melatih, membiasakan mengerjakan sholat sebagai pensuci diri kita dari kesalahan dan dosa kita. Untuk iman rahimakumullah, yang pertama kali dilatih, dibiasakan selama Ramadan adalah 2 hal yang menjadi syarat didikan sholat kita adalah aqwalun dan af'alun, bacaan dan gerakan-gerakan sholat kita. Rata-rata kita baru mendirikan sholat adalah sebatas asal-asalan. Padahal Allah janjikan dalam Al-Quran, sholat kita yang akan siap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang khusyuk. Untuk itu timbul pertanyaan besar bagi kita, sudah benarkah sholat kita? Untuk itu mari kita manfaatkan betul-betul Ramadan, ajang latihan kita untuk betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat fardu kita. Di antara kuantitas sholat fardu kita yang perlu ditingkatkan adalah berapa sih banyaknya sholat yang dilaksanakan Rasulullah setiap hari. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, wa kana Rasulullah yusalli fi kulli yaumin itu aksara min arba'ina rakaatan. Rasulullah setiap hari itu memberikan salatnya paling sedikit, bahkan lebih daripada 40 rakaat. Mana itu yang 40 rakaat? Salat fardu 17, rawatib 10, salat malam 11. Sudah 38. Yang dua mungkin iftitah sebelum tahajud, mungkin juga syukur wudu dan salat sunat yang lainnya. Kemudian ibadu iman rahimakumullah, kalau kita melihat ada 5 jalan yang Rasul laksanakan untuk meningkatkan kualitas salat fardunya. Pertama, Rasul dirikan salat fardu itu setiap hari, setiap waktu, di awal-awal waktunya. Sehingga beliau sabdakan, afdhalul a'mal itu as-salatu fi awwali waqtiha. Seutama-utamanya amal ibadah kita adalah mendirikan salat di awal-awal waktunya. Kemudian beliau dirikan salat 5 waktu dengan berjamaah. Sebagaimana Allah firmankan, Allah perintahkan kita Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di awal ayat ini Allah perintahkan kita mendirikan salat, dan di akhir ayat ini Allah perintahkan kita salat kita didirikan dengan berjamaah. Bahkan Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada para sahabat yang lain ketika itu, salatul jamaah itu min sunnani nabiyikum. Salat bareng itu adalah satu di antara sunnah Nabi kalian. Lau sholaitum fi buyutikum munfaridan.
bila kalian mendirikan sholat di rumah-rumah kalian dengan munfarid, itu artinya la taraktum sunnata nabiyikum, kalian telah berani meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan la taraktum sunnata nabiyikum radhalaltum, bila kalian telah berani meninggalkan sunnah kalian, sesatlah kalian. Untuk iman rahimakumullah. Yang ketiga, Rasul biasakan mendirikan sholat itu di masjid. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita mendirikan masjid. Bagi kita, itu bukan untuk tempat berkumpul kita seminggu sekali bagi para untuk sholat Jumat. Tapi mendirikan masjid adalah tempat berkumpul kita sehari semalam 5 kali. Datang waktu zuhur, datang ke masjid untuk berjamaah sholat zuhur. Datang asar, maghrib, isya dan subuh. Rasul nyatakan bahwa bila kalian melihat seseorang datang ke masjid setiap waktu untuk berikan sholat berjamaah, kata Rasul, saksikan bahwa dia adalah salah seorang orang yang beriman kepada Allah. Dan bila seseorang sholatnya selalu di rumah, tidak pergi ke masjid untuk berjamaah dengan sahabat yang lain, imannya perlu dipertanyakan. Itu kata Rasulullah. Kemudian yang keempatnya adalah dirikan sholat dengan khusyuk, dan kelimanya dengan ikhlas. Itu diantaranya Rasul contohkan berikan sholat kita, sehingga kewajiban kita adalah melihat bagaimana Rasul dan mengerjakan, melaksanakan, memberikan sholat kita sebagaimana Rasul dirikan sholatnya. Demikian sekilas ibadah iman rahimakumullah, sehingga harapan besar sholat kita betul-betul menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita, sehingga kita keluar dari Ramadan, kata Rasul, layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan, alias manusia yang bersih dari noda dan dosa dan kesalahannya. Sekian yang kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.